Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Robi Muhammad Al-Abati sebagai moderator atau sebagai host yang akan membawakan podcast pada hari ini dengan bertema nilai-nilai komunikasi dalam surat Yusuf. Nah, telah hadir di tengah-tengah saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Rahman Siva Fatahila. Saya di sini sebagai narasumber yang akan menjawab semua pertanyaan dari moderator. Nah, kembali ke tema yang telah saya ucapkan tadi. Nah, saya memiliki beberapa pertanyaan tentang surat Yusuf. Ada yang ingin banget saya pertanyakan ke Anda. Apa sih nilai-nilai komunikasi paling relevan dari surat Yusuf ini? Kalau kita perhatikan dalam surat Yusuf ini, salah satu pelajaran komunikasi terbesarnya adalah ketika Nabi Yakub memerintahkan kepada Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan hidup kita. Dalam dalil surat Yusuf, Allah menjelaskan, "Qala ya bunayya la taqsusku ya kala ikun fayaqidu laka kaida." Nah, dalam dalil itu dijelaskan untuk tidak menceritakan mimpinya kepada sembarang orang karena mimpi bukan karena mimpi itu buruk, cuman tidak semua orang siap mendengar kebenaran tanpa iri. Nah, di zaman sekarang ini nih kan banyak tuh ya orang-orang tuh oversharing segala macam hal-hal yang sebenarnya baru dalam masa rencana tiba-tiba udah dijelasin ke orang-orang. Nah itu bisa menyebabkan kita tidak bisa menyebabkan orang-orang tuh iri dengan apa yang kita akan lakuin gitu. Nah, ini dalam surat Yusuf juga mengingatkan kita bahwa komunikasi yang bijak bukan tentang seberapa banyak kita bicara, tapi kepada siapa dan kapan kita bicara. Jadi kalau kita punya suatu impian atau punya apa, jadi jangan terlalu diumbar-umbar ya. Gitu ya. Dan jadi kayak misalnya lebih baik diam gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang diam nih, saya sendiri punya pertanyaan ke Anda sendiri. Nah, kapan sih diam lebih baik daripada berbicara? Kapan diam lebih baik daripada berbicara? Diam itu bukan kalah. Diam itu seringkali berbentuk kayak pengendalian diri. Nah, diam itu lebih baik ya ketika emosi sedang tinggi gitu. Ketika kita marah, tapi diam itu adalah pilihan yang baik. Kayak kata-kata kita berpotensi melukai gitu. Nah, atau ketika tujuan bicara kita hanya ingin menang, nah diam itu lebih baik. Dalam hadis dijelaskan, makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang mengimani dunia dan akhirat, maka berkatalah baik atau diam. Bukan karena diam itu kalah, cuman itu adalah suatu bentuk untuk pengendalian diri kita untuk tidak melukai siapapun. Jadi seperti itu. Lalu nih, kan di media sosial tuh kan banyak kayak misalnya komunikasi yang buruk lah, yang suka mencela atau gitu. Nah, menurut Anda sendiri sebagai Rahmat, menghindari komunikasi manipulatif di era media sosial saat ini gimana? Bagaimana menghindari komunikatif di era sosial media ini? Pertama, kita harus jujur pada niat sendiri. Apakah kita berbicara untuk memberi manfaat atau ingin validasi? Nah, komunikasi manipulatif biasanya dibungkus dengan drama, potongan fakta, dan emosi berlebihan. Cara menghindarinya adalah dengan berani melambat. Apa berani melambat itu? Cek kebenarannya, cek dampak, dan cek niat sebelum posting atau komentar. Jangan apa-apa tuh langsung dikeluarin dengan isi hati kita ya. Jadi lebih baik kita pendam aja daripada kita umbar gitu ya. Nah, oke, pertanyaan yang terakhir deh buat hari ini. Nah, menurut Rahmat sendiri, apakah manfaatnya selalu harus disampaikan secara verbal? Kan ada tuh yang harus tidak verbal dan juga non verbal. Nah, menurut Rahmat gimana? Nah, ini menarik nih.
nggak selalu. Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya itu bukan lewat pidato panjang, tapi lewat sikap dengan memberi kesempatan, memberikan tempat, memberikan perlindungan, memberikan martabat gitu ya. Nah, kadang memaafkan itu bukan cukup disimpan di hati agar kita sendiri yang tenang gitu kan. Kadang ada yang membenci gini kan. Nah, itu malah membuat energi kita tuh turun gitu, terkuras lah ya istilahnya. terkuras karena mereka melukai kita juga dendam, sama-sama balas-balasan gitu. Nah, kadang komunikasi secara verbal itu penting jika menyembuhkan dua pihak, tapi jika membuka luka lama, diam dan berbuat baik bisa jadi bahasa maaf yang lebih jujur. Oh, jadi seperti itu ya, yang non verbal yang tidak verbal. Ya. Mungkin dari saya sendiri ya udah mulai agak memahami tentang surat Yusuf. Nah, jadi ya mungkin kita akhirin aja podcast pada hari ini lah. Iya. Oke. Semuanya terima kasih telah menyaksikan podcast kita berdua dengan saya sendiri sebagai moderator Robi Muhammad Mahabati dan sebagai narasumber Rahmat Syifa Fatahila. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.